Manuel Locatelli ditawar Al Ahly, Juventus menolak. Juventus saat ini tengah berupaya melepas sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas sebelum mendatangkan rekrutan baru. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, juara bertahan Asia, Al Ahly, yang dihuni dua mantan pemain Serie A yakni Frank Kessie dan Roger Ibanez, sedang mencari gelandang bertahan baru. Fokus mereka tertuju pada Manuel Locatelli, sehingga klub Arab Saudi itu mengajukan tawaran resmi senilai 25 juta euro kepada Juventus, disertai jaminan gaji tinggi dengan nilai 2 digit bagi gelandang asal Italia tersebut. Kabar dari jurnalis Fabrizio Romano menegaskan bahwa Juventus menolak proposal senilai 25 juta euro tersebut dari Al Ahly untuk Locatelli. Keputusan ini membuat klub asal Arab Saudi tersebut beralih membidik Denis Zakaria sebagai alternatif untuk memperkuat lini tengah mereka. Dalam pertandingan terbaru, Locatelli hanya tampil sebagai pemain pengganti setelah pelatih Igor Tudor lebih memilih Toon Koopmeiners untuk mengisi posisi starter. Meski begitu, kehadiran Locatelli tetap dianggap krusial di musim ini, mengingat ia juga memegang peran sebagai kapten dalam skuad Bianconeri. Romano juga menambahkan bahwa tawaran resmi dari Al Ahly memang sempat masuk untuk Locatelli dengan nilai 25 juta euro. Namun, Juventus tidak berniat melepasnya sehingga tim asal Arab Saudi itu mengalihkan fokus kepada Denis Zakaria, mantan gelandang Juve yang kini memperkuat AS Monaco. Zakaria sendiri disebut sudah hampir merampungkan transfer senilai 45 juta euro dari AS Monaco menuju Al Ahly. Langkah tersebut diambil setelah kegagalan mereka mendapatkan tanda tangan Locatelli, sehingga pemain internasional Swiss itu diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan baru di lini tengah klub Arab Saudi tersebut. Arthur Melo kembali ke rumah, Gremio lakukan langkah cepat. Menurut laporan jurnalis Radio Paccola, Mario Godau, perjalanan Arthur Melo di Juventus tampaknya segera berakhir. Gelandang asal Brasil itu disebut berada di ambang kepulangan emosional ke klub masa kecilnya, Gremio. Kabar mengejutkan dari Brasil mengungkapkan bahwa Juventus telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya yang dinilai terlalu berat, sehingga membuka jalan bagi sang pemain kembali ke tim yang membesarkannya. Sejak bergabung dari Barcelona dengan ekspektasi tinggi, Arthur tidak pernah benar-benar menunjukkan performa terbaik di Turin. Setelah 2 musim penuh kekecewaan bersama Juventus, ia dipinjamkan ke Liverpool dan kemudian Fiorentina tanpa meninggalkan kesan berarti. Inkonsistensi permainannya membuat manajemen ingin segera melepasnya. Ditambah lagi, gajinya yang tinggi menjadi beban besar bagi keuangan klub, sehingga Juventus mencari jalan keluar agar neraca tetap seimbang. Spekulasi terkait masa depannya sebelumnya mengaitkan Arthur dengan klub-klub La Liga, seperti Real Betis dan Girona yang sempat menunjukkan minat. Namun, situasinya berbalik arah. Menurut Mario Godau, Gremio bergerak cepat dan telah menjalin kesepakatan dengan Juventus. Meski detail angka dan formula transfer belum dipublikasikan, indikasi yang ada menyebutkan bahwa kepulangan Arthur ke Brasil bisa terwujud dalam hitungan jam. Bagi Arthur, kembali ke Gremio adalah peluang besar untuk menghidupkan lagi karirnya. Dengan berada jauh dari sorotan Eropa dan tekanan kompetisi elit, ia berkesempatan menemukan kembali rasa percaya dirinya. Gremio sebagai klub tempatnya mengawali perjalanan profesional dapat menawarkan suasana yang familiar dan stabil. Jika kabar ini resmi terkonfirmasi, maka kepindahan tersebut menjadi solusi ideal. Juventus terbebas dari beban gaji, sementara Arthur Melo bisa memulai babak baru di klub yang ia sebut rumah. Upaya Igor Tudor gagal pertahankan Douglas Luiz di Juventus. Negosiasi resmi mulai terbuka setelah adanya komunikasi via telepon antara pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, dengan manajer umum Juventus, Damian Comolli. Perkembangan ini menjadi sinyal positif bagi Douglas Luiz, gelandang asal Brasil yang baru 1 musim mengenakan seragam Bianconeri. Douglas Luiz sendiri direkrut Juventus dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas lalu dengan nilai besar mencapai 900 miliar rupiah. Namun, hanya berselang setahun, pihak klub berusaha melepasnya demi mengurangi tekanan finansial. Bahkan, Juventus rela menurunkan valuasinya menjadi sekitar 720 miliar rupiah agar tidak menanggung kerugian terlalu besar. Mengutip laporan Tuttosport, pembicaraan terbaru yang tengah digodok berada di angka sedikit di atas 540 miliar rupiah. Formula yang dipertimbangkan adalah transfer pinjaman lebih dahulu dengan opsi pembelian permanen, yang bisa berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu dipenuhi. Dari sudut pandang Nottingham Forest, proposal ini dinilai sebagai kesempatan ideal untuk menambah kualitas di lini tengah mereka. Pelatih Juventus, Igor Tudor, sebenarnya masih berusaha mempertahankan jasa sang gelandang. Ia sempat menurunkan Douglas Luiz lebih maju di belakang striker dalam laga pramusim melawan tim Next Gen pekan lalu. Eksperimen itu menghasilkan dampak positif karena sang pemain mencetak gol, tetapi penampilan apik tersebut tetap belum cukup untuk menghentikan arah negosiasi transfer. Kini, masa depan Douglas Luiz hampir pasti mengarah pada kepulangan ke Premier League. Nottingham Forest, yang berambisi membangun tim lebih solid untuk kompetisi 2025-26, berharap kedatangan mantan bintang Aston Villa itu bisa memperkuat kedalaman lini tengah. Sementara Juventus terpaksa melanjutkan musim baru tanpa gelandang yang sempat diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang sejak didatangkan setahun lalu. Lloyd Kelly diminati klub Inggris dan Turki.
namun pilih bertahan di Juventus. Lloyd Kelly dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub Premier League dan juga Super League Turki pada bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, bek tengah asal Inggris tersebut lebih memilih melanjutkan karirnya bersama Juventus. Kelly baru saja dipermanenkan dari Newcastle United pada musim panas ini setelah sebelumnya datang dengan status pinjaman. Meski statusnya sudah resmi sebagai penggawa Bianconeri, namanya tetap masuk dalam radar beberapa klub Inggris, termasuk Sunderland, yang tertarik memboyongnya kembali ke tanah kelahirannya. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, Kelly mendapat tawaran konkret dari beberapa tim Inggris serta klub Turki. Namun, sang bek menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Turin. Keputusan ini menjadi sinyal bahwa dirinya ingin membuktikan kualitasnya dan bersaing memperebutkan posisi utama di lini pertahanan Juventus. Keputusan Kelly bertahan di Juve juga dinilai strategis. Juventus tengah memasuki masa transisi dengan beberapa perubahan dalam komposisi skuad. Hal ini membuat setiap pemain, termasuk Kelly, memiliki peluang menunjukkan konsistensi agar menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub. Namun, pilihan Kelly juga memiliki dampak pada rencana transfer Juventus lainnya. Renato Veiga, yang sebelumnya dipinjam dari Chelsea, hanya bisa dipermanenkan jika Bianconeri melepas salah satu bek tengah mereka. Dengan Kelly menolak pindah, negosiasi Juventus untuk mendatangkan kembali Veiga bisa saja tertunda. Dari sudut pandang Kelly, bertahan di Juventus memberinya kesempatan tampil di level tertinggi, baik di Serie A maupun Liga Champions. Hal ini tentu sulit ditolak, mengingat kompetisi Eropa bisa meningkatkan nilai pasarnya sekaligus membuka peluang masuk kembali ke radar timnas Inggris. Meski tawaran dari Premier League dan Super League menarik secara finansial, bertahan di Juventus bisa menjadi keputusan tepat demi perkembangan karir jangka panjangnya. Juventus incar Charlie Cresswell, bek muda andalan Toulouse. Juventus kembali dikabarkan menunjukkan ketertarikan terhadap bek muda Charlie Cresswell. Menurut laporan La Stampa, perburuan ini dipimpin langsung oleh manajer umum klub, Damien Comolli. Hal tersebut dianggap wajar, sebab Cresswell merupakan pemain yang pernah direkrut Comolli ke Toulouse saat ia masih menjabat presiden klub. Kini, pria asal Prancis itu berniat membangun kembali kerjasama dengan bek Inggris berusia 22 tahun tersebut, yang tampil gemilang di musim debutnya bersama Toulouse di Ligue 1. Meski Comolli sudah mengenal baik kemampuan Cresswell, tim pemandu bakat Juventus tetap melakukan pemantauan secara detail. Perwakilan Bianconeri bahkan hadir langsung pada laga pembuka Ligue 1 antara OGC Nice dan Toulouse guna melihat performa sang pemain. Dalam pertandingan tersebut, Cresswell tampil sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek, memperlihatkan kecakapannya beradaptasi dengan sistem taktik yang fleksibel. Dengan nilai pasar yang ditaksir sekitar 10 juta euro, Cresswell dinilai sebagai target realistis dan solusi ideal untuk memperkokoh lini pertahanan si nyonya tua. Saat ini Juventus masih memiliki stok bek tengah seperti Gleison Bremer, Daniel Rugani, Federico Gatti, Pierre Kalulu, hingga Lloyd Kelly. Namun, dengan kemungkinan hengkangnya Thiago Jallo dan Facundo Gonzalez, kebutuhan akan tambahan pemain belakang tetap terbuka. Kehadiran Cresswell yang masih muda dan sudah berpengalaman di level kompetitif diyakini menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi Bianconeri. Selain memperdalam opsi di lini belakang, kehadirannya juga meningkatkan persaingan sehat antar pemain bertahan. Pengejaran Juventus terhadap Cresswell mencerminkan strategi transfer yang cerdas, yakni merekrut talenta muda dengan harga terjangkau. Dengan pendekatan seperti ini, Juventus berusaha mendapatkan pemain berkualitas tanpa harus melanggar batasan aturan keuangan, sekaligus mempersiapkan fondasi kuat untuk masa depan tim.